kelas, kembali lagi bersama tkelas.id. Lama nggak jumpa ya dengan teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga semua sehat selalu ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masih belajar mengenai pemasaran. Nah, selanjutnya, apa yang teman-teman ketahui tentang branding? Brand itu penting nggak? Ada nggak brand yang teman-teman suka? Kenapa suka sama brand itu? Nah, salah satu teknik dalam merencanakan promosi adalah bagaimana membuat brand yang menarik, ya, dan bagaimana agar brand kita bisa dikenal oleh market. Baru selanjutnya kita akan merencanakan akan menggunakan push strategy, pull strategy, atau combination strategy untuk merencanakan promosi. Nah, menarik bukan? Untuk itu, ikuti lebih lanjut pemaparan Ibu selanjutnya dan selamat belajar. Berikut ini adalah materi kita hari ini, yaitu Promotion Planning and Technique. Nanti kita akan belajar tentang promotional planning, branding, preferensi pelanggan tentang brand, pendekatan strategis promosi, guidelines promotional planning, promosi sentralisasi, dan promosi desentralisasi. Berikut ini adalah 6 tahap promotional planning. Yang pertama adalah analisis situasi. Analisis situasi maksudnya adalah analisis tentang permintaan, kemudian analisis tentang kompetitor, kemudian tentang legal consideration, bahkan tentang resource yang dimiliki oleh perusahaan yang mencakup SDM dan juga financial resource. Yang kedua adalah penetapan tujuan. Jadi tujuan ditetapkan berdasarkan analisis situasi dan antisipasi perusahaan terhadap produk atau layanan yang akan diperkenalkan ke pasar atau dipromosikan. Kemudian yang ketiga adalah penentuan anggaran. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana merencanakan budget yang sesuai agar dapat mencapai target atau goals. Nah, perencanaan budget itu sebaiknya dapat fleksibel sehingga dapat dimodifikasi pada jalannya promosi. Tahap keempat adalah pengelolaan program promosi, di mana program promosi ini meliputi beberapa elemen ya. Di antaranya ada advertising, ada resellers, personal selling, sales promotion, public relation, dan publicity. Nah, mengkoordinasikan pengelolaan berbagai macam elemen promotional mix tersebut adalah esensial dari strategi promosi perusahaan agar menjadi efektif. Selanjutnya yang kelima adalah pengukuran efektivitas. Jadi communication performance itu biasanya diukur misalnya terletak pada brand awareness-nya, kemudian berapa besar advertisement viewer-nya, kemudian komennya apa saja, dan sebagainya. Tahap yang terakhir adalah evaluasi dan follow-up. Jadi, semua usaha atau kegiatan promosional itu harus dapat diidentifikasikan apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Selanjutnya dalam kegiatan promosi, pasti tujuannya adalah memperkenalkan branding kepada market. Nah, berikut ini adalah tujuan branding. Yang pertama, untuk menciptakan brand awareness dari calon konsumen. Kemudian yang kedua, untuk menggaransi kualitas produk atau jasa agar tercipta kepuasan konsumen. Yang ketiga, untuk membantu mempromosikan produk atau jasa. Dan yang keempat, untuk memposisikan suatu merek atau brand di antara para pesaingnya. Selanjutnya, berikut ini adalah cara menentukan nama brand atau merek. Yang pertama, identifikasikan tujuan dan kriteria untuk nama merek. Kemudian, nama merek yang diusulkan harus dapat didaftarkan. Kemudian, lihat kesesuaian nama merek yang diusulkan dengan citra perusahaan atau citra produk atau jasa. Kemudian, lakukan research sederhana apakah nama merek tersebut mudah diterima oleh konsumen. Yang terakhir, cari tahu apakah merek tersebut sudah digunakan oleh orang lain atau belum. Berikut ini adalah preferensi pelanggan tentang merek. Yang pertama yaitu brand insistence, artinya seorang konsumen yang hanya ingin brand tersebut dan tidak menginginkan brand pengganti.
Selanjutnya, brand loyalty artinya seorang konsumen yang memiliki loyalitas atau engagement yang kuat dengan suatu merek, serta tidak ingin mengganti merek tersebut dengan merek lainnya jika merek tersebut masih available. Selanjutnya, brand preference artinya seorang konsumen melihat suatu merek tampak menarik, tetapi juga dapat menerima merek pengganti lainnya. Kemudian, brand acceptance artinya seorang konsumen akan membeli produk merek tertentu sama seperti ia akan membeli produk dengan merek lainnya. Selanjutnya, brand awareness artinya calon pembeli sebenarnya mengetahui merek tersebut, tetapi hanya memiliki sedikit informasi atau pengetahuan tentang produk atau jasa tersebut, serta belum memiliki emotional attachment dengan merek tersebut, sehingga bisa jadi dia membeli atau tidak membeli produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, brand reflection artinya calon pembeli mengenal merek tersebut tetapi menolak untuk membelinya. Dan yang terakhir adalah brand ignorance, artinya pembeli tidak peduli terhadap eksistensi merek suatu produk atau jasa tersebut. Kemudian berikut ini adalah pendekatan strategis promosi. Yang pertama, push strategy. Jadi di sini menekankan pada penggunaan personal selling pada semua marketing channel. Jadi, salesperson itu akan melakukan personal kontak dengan target prospeknya. Dia akan menjelaskan produk features, manfaat, keuntungan produk, dan lain sebagainya, serta meyakinkan calon pembeli. Selanjutnya, pull strategy, yaitu menggunakan advertising yang luas untuk dapat mengenerate permintaan konsumen. Nah, pada prinsipnya, permintaan akan produk atau jasa merupakan dampak dari adanya iklan. Jadi, misalnya konsumen membeli produk atau jasa itu di retailer. Nah, kemudian retailer akan membeli di wholesaler. Kemudian wholesaler juga akan membelinya pada perusahaan. Nah, di sini karakteristik dari pull strategi itu adalah dengan adanya iklan yang intensif dan pengeluaran iklan yang besar. Jadi, kebutuhan investasi periklanan yang besar ini biasanya tidak menarik bagi perusahaan kecil. Dan yang terakhir adalah combination strategy. Di sini artinya kombinasi antara push strategi dan pull strategi. Nah, variasi rasio penggunaan push and pull strategi itu berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan. Selanjutnya, berikut ini adalah faktor utama agar metode push strategi dapat berjalan sukses. Yang pertama, produk memiliki kualitas yang bagus. Nah, perusahaan harus dapat menunjukkan unique selling point-nya kepada calon pelanggan. Salesperson akan menarik minat calon pelanggan dengan cara memberikan diskon, misalnya ya, diskon khusus terutama ketika demonstrasi. Selanjutnya, harga produk harus mencakup commissioning fee untuk perantara. Nah, di sini perusahaan harus dapat memasukkan biaya perantara yang sesuai ke dalam perhitungan harga jual. Hal ini karena terdapat extra effort yang dilakukan oleh para perantara untuk meyakinkan calon pelanggan. Kemudian yang terakhir, perusahaan harus dapat memberikan insentif yang layak, baik untuk perantara maupun salesperson-nya. Nah, insentif yang sesuai bagi para perantara maupun salesperson akan memotivasi mereka untuk menjual produk perusahaan. Jadi, semakin banyak resellers, maka perusahaan akan semakin banyak dikenal konsumen dan penjualannya pun semakin meningkat. Hal lain yang bisa dilakukan misalnya adalah dengan menggunakan atau menerapkan earn points ya untuk para resellers yang dapat ditukarkan dengan hadiah menarik selain margin harga yang biasa mereka dapatkan, sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi dari para resellers. Selanjutnya, berikut ini adalah macam-macam planning. Terdapat 3 macam planning ya. Yang pertama short range plans ya. Jadi di sini merupakan rencana tahunan, kemudian bersifat jangka pendek, mengandung rencana khusus dan tujuan untuk tahun yang akan datang. Jadi dalam rencana jangka pendek itu tujuan tertentu dapat diukur terhadap pencapaiannya, dan rencana semacam ini tuh biasanya relatif konkret. Selanjutnya medium range plans ya. Jadi merupakan rencana taktis biasanya mencakup 2 atau 3 tahun. Nah, rencana ini biasanya itu mendukung tahapan tertentu dari rencana jangka panjang dan biasanya juga cenderung paralel dengan rencana taktis perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah long range plans yang merupakan rencana jangka panjang misalnya 5 tahunan. Dan rencana ini itu biasanya mengacu pada tujuan dan visi misi perusahaan.
Selanjutnya, berikut ini adalah guidelines untuk membuat promotional plan yang efektif. Yang pertama, rencana promosi harus relevan, artinya harus mengarah pada pencapaian tujuan promosi, pencapaian yang baik, dan pencapaian yang rendah harus dicatat. Misalnya, apabila ada pencapaian yang berlebihan, di sini bisa dilakukan pengurangan anggaran untuk menghemat pengeluaran dana promosi yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, rencana promosi harus praktis, artinya sumber daya keuangan dan SDM perusahaan serta anak perusahaannya harus memadai untuk mencapai tujuan promosi. Kemudian yang ketiga, rencana promosi harus lengkap dan rinci. Jadi setiap potensi masalah promosi itu harus dapat diidentifikasikan dan diantisipasi. Termasuk juga ketentuan-ketentuan darurat harus dimasukkan dalam koordinasi dengan divisi lain perusahaan. Kemudian yang keempat, rencana promosi harus menyatakan dengan tepat siapa yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan. Hal ini agar apa yang direncanakan dapat tercapai dengan baik, sehingga siapa yang memutuskan, siapa yang memonitor, siapa yang mengevaluasi dan bertanggung jawab atas masing-masing kegiatan promosi haruslah jelas. Kemudian yang kelima, rencana promosi harus memiliki jadwal. Jadi di sini untuk menyatakan kapan setiap kegiatan akan berlangsung. Kemudian yang keenam, rencana promosi harus menyertakan biaya tertentu. Jadi pada setiap kegiatan promosi harus terlampir perencanaan keuangan sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan. Kemudian yang ketujuh, rencana promosi harus dikoordinasikan dengan satu sama lain dan dengan program pemasaran secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, rencana promosi harus ditulis. Hal ini untuk memastikan bahwa semua personel yang bertanggung jawab harus memiliki interpretasi yang sama atas rencana tersebut. Selanjutnya, berikut ini adalah promosi sentralisasi. Artinya perusahaan memusatkan otoritas dan tanggung jawab promosinya di tangan eksekutif manajemen puncak. Jadi, jika perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang stabil, di mana sebagian besar situasi yang dihadapi dapat diprediksi, maka sentralisasi adalah keputusan yang dapat menguntungkan. Berikut ini adalah kelebihan dari sentralisasi. Yang pertama, manajer puncak lebih berkualitas untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua, operasional menjadi lebih ekonomis karena sentralisasi menghilangkan kebutuhan untuk memiliki sejumlah eksekutif bergaji tinggi di lini organisasi. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kebutuhan untuk duplikasi staf di tingkat organisasi yang berbeda. Kemudian yang keempat, memastikan koordinasi dan kontrol yang lebih baik. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk memproyeksikan citra perusahaan dengan lebih konsisten. Nah, selain memiliki kelebihan, sentralisasi juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisolasi fungsi promosi dari divisi operasional yang kegiatan pemasarannya seharusnya didukung. Kemudian, jika terjadi masalah lokal di divisi terkait, keputusan cepat tidak dapat diambil. Kemudian, manajer divisi mungkin merasa produk atau pasar mereka tidak mendapatkan dukungan promosi yang memadai. Selanjutnya, karena manajemen divisi tidak memiliki kewenangan akhir atas penggunaan promosi, keputusan yang dibuat di tingkat yang lebih tinggi mungkin tidak mencerminkan pemikiran perencana divisi. Kemudian yang kelima, kemampuan pengambilan keputusan promosi tidak dikembangkan di tingkat divisi. Dan yang terakhir, manajemen puncak terikat dengan banyak rincian administratif yang seharusnya dapat ditangani di tingkat yang lebih rendah. Nah, berikut ini adalah taktik untuk mengatasi kelemahan dari sentralisasi. Yang pertama, manajemen divisi harus diizinkan untuk mengambil bagian dalam mengembangkan rencana dan anggaran promosi yang berkaitan dengan produk dan pasar mereka. Kemudian, manajer promosi pusat harus mendorong konsultasi dengan perencana divisi melalui pertemuan berkala dengan perencana divisi. Kemudian yang ketiga, anggaran promosi yang terbatas dapat diberikan kepada manajer divisi untuk digunakan setiap kali muncul kebutuhan adaptasi untuk upaya promosi karena kedekatannya dengan pasar lokal. Dan yang terakhir, Departemen Promosi Pusat dapat dipecah menjadi beberapa kompartemen dan setiap kompartemen menugaskan personel untuk bekerja secara permanen dengan setiap divisi operasional.
Jika tadi kita sudah belajar mengenai sentralisasi, maka berikut ini adalah tentang promosi desentralisasi. Artinya, perusahaan memusatkan otoritas dan tanggung jawab promosi di tangan eksekutif divisi perusahaan. Jadi, perusahaan ini biasanya mendesentralisasikan fungsi promosi mereka, termasuk wewenang dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan juga didelegasikan. Nah, berikut ini adalah kelebihan desentralisasi promosi. Yang pertama, memungkinkan divisi memiliki tanggung jawab besar untuk mempromosikan produk mereka sendiri. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan di tingkat divisi akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan masalah lokal. Kemudian membantu pengembangan kemampuan eksekutif di antara bawahan, membantu adanya kompetisi yang lebih efektif, menghilangkan kewenangan dan tanggung jawab yang tumpang tindih, membebaskan manajemen puncak dari detail administratif, dan memungkinkan eksekutif tersebut untuk mengejar kebijakan dan program perusahaan secara luas. Kemudian perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam akan dapat menyesuaikan promosi dengan pelanggan, saluran distribusi, dan produk setiap divisi. Dan yang terakhir, manajemen divisi dapat mempertanggungjawabkan profitabilitas divisi tersebut. Desentralisasi promosi pun juga memiliki kekurangan ya, jadi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya biaya sebagai akibat dari duplikasi staf oleh divisi-divisi perusahaan. Kemudian keputusan kualitas yang lebih baik yang dapat dibuat oleh manajemen puncak akan hilang. Kemudian terdapat variasi dalam keterampilan dan standar promosi antar divisi yang dapat menciptakan citra perusahaan menjadi tidak jelas. Dan yang terakhir, hilangnya diskon dan daya tawar saat membeli paket periklanan dan pencetakan karena volumenya menjadi lebih kecil. Nah, berikut ini adalah referensi yang Ibu gunakan untuk menjelaskan materi tadi ya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Baik, jadi seperti itu ya pembelajaran kita hari ini terkait dengan promotion planning and technique. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya bersama tclass.id. See you!